Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online GB House of Glory. Puji nama Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan Yesus yang boleh kita rasakan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya. Mari sama-sama kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di kerajaan sorga yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Untuk perkenanan-Mu Tuhan bagi setiap kami bisa berjumpa bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami pelayan-Mu di tempat ini maupun jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah online di rumah maupun dimanapun ya Bapa. Engkau yang jamah setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap yang berbeban berat, semua Engkau yang pulihkan ya Bapa melalui ibadah online ini. Ajar kami untuk berharap bahwa janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, hadapi amin.
Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan percaya sama-sama katakan, tiada pernah ku ragu kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Sebab setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun yes, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab kami tahu Engkau beserta. Yesus kekuatan kami, kekuatan bagi hidup kami. Ku percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Kami menyembah Engkau, Allah kami. Hosana bagi-Mu Tuhan. Alamaya alamaya, kiara lama jana namo. Ku sembah Engkau, Yesus sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ku percaya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Ku percaya, ku percaya. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolong. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Amin.
percaya katakan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, ya Kau tetap Allah. Oh, sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, sebab tiada yang lain. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Sebab tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau Haleluya, selamanya Engkau tetap Allah kami. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk berkumpul beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta seluruh wakilnya Tuhan. Engkau tutup bungkus Bapak Gembala, Bapak Pembina kami ini Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarga besarnya, dimanapun ia melayani Tuhan, hadirat-Mu penuh. Apapun yang ia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Yongki beserta kedua wakilnya Tuhan. Berikan keunitian lagi untuk ketiga hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa memimpin Rayon 9 sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi mercusuar yang bisa menerangi seluruhnya umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Roring Tuhan, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Apapun yang ia lakukan, apapun yang nantinya ia sampaikan Tuhan, semua sekali lagi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap para pengerja-pengerja-Mu di tempat ini.
Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah kami melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat jemaat-jemaat-Mu ini menyaksikan ibadah kami, hadirat-Mu penuh memenuhi jemaat-jemaat kami Tuhan. Hikmat-Mu turun juga atas setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun dimanapun berada untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya, kita semua percaya kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup dan Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di sisiku, beribu lebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu bersamaku, sebab tidak akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, amin. kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sama-sama katakan, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, amin. kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, Yes. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan Amin. Mari Bapak Ibu katakan, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kesusahanku.
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Pada layar di bawah saudara akan melihat nomor rekening. Di sana saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera pada nomor di bawah. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan yang kami pegang teguh Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami, setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu musim akan selalu berganti, tapi kasih-Mu yang akan tetap abadi Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sebab tidak akan pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
seumur hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, kami percaya Kau yang menolong kami. Hadirat-Mu kami rasakan. Yesus Tuhan, kami serah. Glory bagimu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kami nyatakan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menolong setiap kami. Haleluya. Bersyukur, Hosana. Kami nyanyikan Hosana. Sebab kami tahu janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan juga ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman
beriman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain. Tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Nyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kemudian Tuhan Yesus berpesan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia, seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan.
Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini.
yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku,
sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana masakara bayana. Uriala la bala 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 bala. Uriala la la bala 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 bala. Ora la 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 bala 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 bala. Ora la 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 bala bala. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anakmu. Kasihani anak-anakmu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anakmu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ada amin saudaraku. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, buka tangan saudara. Ya. Buka tangan saudara, lebih lagi buka hati saudara. Kalau hari-hari saudara sedang mengalami kekalahan dalam hal masalah, kekalahan dalam hal penyakit, kekalahan dalam hal ekonomi, kekalahan dalam hal pergumulan masalah, kekalahan dalam terus lebih banyak jatuh daripada bangun dalam hal dosa. Mari buka hati saudara. Karena hari ini tidak kebetulan Tuhan berbicara. Janji Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Dan Tuhan menjawab doa kita dari sorga. Buka hati kita dalam nama Yesus. Terima kemenangan gilang gemilang. Dalam nama Yesus. Menang atas dosa. Haleluya. Menang atas masalah. Menang atas sakit penyakit. Oleh bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Menang atas ekonomi. Oh haleluya. Diberkati Tuhan. Walaupun kondisi apapun juga. Haleluya. Puji Tuhan. Oh rabataka rabasada. Perhatikan. Apa yang Tuhan bicara hari ini. Berani menghadapi situasi. Tapi ada dasar. Dasarnya takut akan Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Rasa ngeri. Punya perasaan atas perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua. Miliki respon yang benar. Bukan masalah benar atau salah. Tapi respon yang benar. Amin. Ya. Tidak mempertahankan kebenaran diri. Pastikan Tuhan yang membela kita. Pastikan Tuhan yang memerdekakan kita. Haleluya. Dan berfokus. Iman yang berfokus pada Tuhan. Hari-hari ini. Jangan pakai kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita kuasa. Otoritas. Gunakan itu. Amin. Haleluya. Dan terus hidup dalam anugerah Tuhan. Pilih itu. Hidup ini satu pilihan. Pilih anugerah Tuhan. Pilih hidup dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan terus setia. Taat. Komitmen kepada Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini. Apa yang Tuhan sudah percayakan. Apa saja. Kita lakukan. Semuanya itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Percaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekali lagi. Gereja ini hadir. Pengembalaan ini hadir. Untuk memberkati kita semua. Karena itu saudaraku. Kita ini berkati Tuhan. Semua yang kita kerjakan. Kita memberi. Kita menabur. Kita mengembalikan milik Tuhan. Kita percaya. Semuanya berkat Tuhan itu. Semuanya dari Tuhan. Karena itu perhatikan. Di bawah ini. Di layar ini. Ada nomor rekening gereja.
berilah dengan sukacita, taburlah dengan sukacita, memberi dengan sukacita, mengembalikan milik Tuhan, ya, membawa persembahan perpuluhan yang lain, yang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan sempurnakan ibadah raya online GB House Glory Pondok Cabe dengan berkat-Mu ini. Kasih karunia damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang mengalami kemenangan gilang gemilang, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Amin.